Berdoa memohon bimbingan Roh Kudus untuk pembacaan dan perenungan sabdanya. Marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari bacaan Alkitab Yesaya pasal 55 ayat 10 sampai 11. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, tetapi mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tanaman, memberikan benih kepada penabur dan makanan kepada orang yang mau makan. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Silahkan duduk. Terima kasih. Perkenankanlah saya menyapa hadirin yang terhormat dengan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Silahkan berdiri. Mohon maaf. Oh, silahkan duduk lagi. Saudara-saudari, terima kasih, sekarang duduk kembali. Luar biasa. Ternyata kata-kata saya penuh kuasa. Tapi apakah betul-betul penuh kuasa? Ataukah saudara-saudari hanya untuk sopan santun berdiri dan duduk menghormati saya sebagai pelayan firman Tuhan? Bagaimana firman Allah itu jauh lebih kuasa daripada pelayan firman. Maka apa yang saya katakan hanya sekedar ucapan. Firman Allah jauh lebih berkuasa daripada apa yang bisa kita bayangkan. Hari ini saya mendengar yang diundang ke dalam acara ini ada 1.300, tetapi yang datang confirm 1.400. Luar biasa. Biasanya yang kehabisan tiket itu pertandingan sepak bola, konser, bukan peluncuran kitab suci terjemahan baru. Kalau hari ini lebih dari 1.300, berarti kuasa firman Allah yang luar biasa bekerja pada kita. Kuasa sabda Allah itu luar biasa sebagaimana kita baca dalam kitab suci perjanjian lama. Dalam kisah penciptaan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang dan jadilah cakrawala dan lain sebagainya. Dan dikatakan dalam Kejadian 1:11, jadilah demikian. Demikianlah juga dalam kitab suci perjanjian baru, Yesus berkata, talitakum, hai anak, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan anak mati itu pun bangkit. Dan berkata juga, Efata, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu juga terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Markus 7:35. Dan kepada orang mati lain, Yesus berseru, Lazarus, marilah keluar. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Yohanes 11:43-44.
Kadang mungkin kita mendengar komentar orang yang mendengarkan khotbah yang dibawakan dengan bagus. Wow, ia berkhotbah penuh kuasa. Di balik perkataan itu orang percaya bahwa ada kuasa yang menopang pengkhotbah tersebut. Kuasa apa dan kuasa siapa kalau bukan kuasa Allah yang tampak dalam diri Yesus yang dikenal sebagai guru yang tidak seperti guru biasa. Lukas 4:32 mengatakan, mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Matius 7:29. Yesus mengajar dengan penuh kuasa karena ia adalah pribadi yang diurapi oleh Roh Kudus. Siapa yang diurapi oleh Roh Kudus dan hidup sebagai orang urapan, ia akan penuh kuasa sebagaimana firman Allah berkuasa membaharui. Saudara-saudari yang terkasih, kadang-kadang orang bermain-main dengan sabda Allah. Pernah dalam suatu retret 25 tahun yang lalu dengan anak-anak sekolah, dalam suatu acara ice breaking, saya meminta anak-anak untuk menyapa teman sebelah kanannya dengan kata-kata kitab suci yang mereka ingat. Luar biasa anak-anak kelas 6 SD ini yang berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jadi pesan sabdalah untuk teman sebelah, senang. Dan yang lain lagi berkata, kasihilah seorang akan yang lain. Luar biasa. Tapi ada seorang laki-laki kepada seorang anak yang menyebabkan anak itu menangis, berkata, enyahlah iblis. Penuh kuasa, tetapi dalam keadaan main-main. Konteks Yesaya 55:10-11 sebagaimana tercantum di dalam judul bab, seruan untuk turut serta dalam keselamatan dari Tuhan. Umat diingatkan akan jalan-jalan Tuhan yang tidak sama dengan jalan manusia sebaik apapun. Jalan Tuhan adalah jalan yang paling bijaksana. Tak ada dapat dibandingkan dengan kebaikan dan kebijaksanaan manusia apapun. Untuk itulah tak heran kalau Petrus yang berniat baik ditegur oleh Yesus ketika saat menghendaki supaya penderitaan Yesus tidak terjadi. Matius 16:23, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Yesaya 5 ini sejalan dengan konteks Injil hari ini. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang disampaikan Yesus, saudara-saudari, bukanlah kata-kata basa-basi, tetapi sabda Allah untuk menggenapi apa yang telah dinyatakan oleh kitab suci. Maka ia berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Matius 5:17. Yesaya mengingatkan kita, umatnya, agar kuasa sabda Allah yang tak dapat dihambat dan dibelokkan oleh kuasa manusia apapun harus dihormati dan diikuti. Kuasa sabda Allah itu demikian besar, bagaikan air yang turun dari langit, akan menghasilkan buah berlimpah. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Setiap firman Tuhan berdaya guna pada dirinya karena penuh kuasa, dan akan efektif kuasa itu pada orang, bukan sembarang orang, tapi orang yang percaya pada Allah. Maka jika Allah menghendaki, apapun mungkin terjadi. Saudara-saudari yang terkasih,
kita berada dalam dunia instan, yaitu mentalitas cepat jadi dan siap saji, tanpa perlu proses. Kita juga hidup dalam dunia remote control dan tombol, yaitu sekali tekan langsung berubah tanpa harus bersusah-susah. Kita juga diliputi oleh dunia aksesoris dan selebritis, yaitu kehidupan yang mengutamakan penampilan luar yang wah dan megah serta canggih dan praktis. Dalam situasi seperti itu, kita bisa tergerus arus hingga tak sadar diri, yaitu tak tahu diri siapakah saya, dan tak tahu batas apakah tugas dan kewajiban kita yang utama. Lebih parah lagi, kita orang-orang yang percaya pada Yesus, orang Kristen yang tak punya waktu untuk diam, membaca kitab suci dan mendengarkan sabda Allah dalam saat teduh, nang ningnung, tenang, hening, dan renung. Bagaimana mungkin orang mengalami kuasa sabda Allah kalau asing dengan sabda Allah itu sendiri? Saudara-saudari, pernah ada seorang ibu yang bercerita bahwa hidupnya berubah setelah membaca kitab suci setiap hari. Walaupun ia tidak mengerti apa yang dibacanya, tetapi ia terus membaca dari kitab Kejadian 1:1 sampai dengan kitab Wahyu 22:21. Ulangi terus menerus berkali-kali sepanjang hari, sepanjang tahun. Dan dia tidak tahu kapan berubahnya, tapi orang lain menyaksikan bahwa hidup ibu itu berubah. Itulah kuasa firman Allah yang memperbaharui hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, kuasa Allah, kuasa firman Allah dan efektif pada diri orang yang percaya. Kitab suci berdaya guna untuk menumbuh kembangkan kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Paulus kepada umat Timotius yang menjadi nats pembukaan hari ini. Seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Maka seharusnya orang-orang Kristiani kita seharusnya sungguh menjadi orang-orang yang baik dan orang-orang yang kudus kalau sungguh-sungguh membaca dan mendengarkan firman Allah. Ibrani 4:12 menegaskan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, terjemahan baru kitab suci yang kedua yang kita lihat prosesnya panjang. Semoga terjemahan baru ini semakin membuat orang paham makna aslinya, sebagaimana tadi dijelaskan dalam pengantar oleh Pendeta Anwar Chen, hingga makin beriman pada Allah yang bersabda lewat kitab suci, dan kitab suci makin dicintai, makin memperbaharui setiap orang yang percaya. Dan disitulah sabda Allah yang penuh kuasa menjadi karakter hidup Kristiani, karena orang makin mengetahui kitab suci dengan benar, makin mengasihi kitab suci dengan kudus, dan makin melakukan kitab suci dengan baik dalam hidup sehari-hari. Disitulah kitab suci bukan hanya menjadi bacaan suci, sungguh menjadi sabda Allah yang penuh kuasa membaharui kita. Tuhan memberkati.